kemudian ditarik lagi, tapi saya sampai merosot, sampai bantal itu di atas kepala itu sampai kebentur di lantai gitu. Saya bangun, kemudian temanku yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat musafir sekalian, kita lanjut lagi tentang jurnal misteri bersama Mas Rizky. Ya, ini alhamdulillah orangnya sudah ada di samping kita. Teman-teman sekalian, sebenarnya ada beberapa hal yang agak aneh waktu kami berdua ini melakukan recording kemarin. Yang pertama itu adanya file video yang rusak. Padahal awal tag itu videonya itu ya normal. Tapi ketika masuk ke proses editing itu semacam ada apa ya? Ya kalau orang Jawa bilang itu kresek-kresek gitu, Mas Rizky. Nah, itu sekalipun video setelah ikat sarung, jadi ujung sarung itu saya ikat, saya jalan nggak ditarik lagi kan, saya ikat sampai tidur. Nah, itu tadi merupakan hal yang paling tidak buat saya bingung, teman-teman. Padahal ya seperti yang saya ceritakan di awal tag kami itu memang normal videonya. Namun ketika masuk ke proses editing, entah komputernya, entah laptopnya, ataupun aplikasi editornya yang bermasalah, tapi yang jelas ketika kami tag itu normal. Ketika masuk ke komputer itu jadi ya itu nggak tahu, itu kendala yang pertama. Cuma yang kemudian kendala kedua, mungkin teman-teman yang sudah nonton video yang pertama video yang kedua awal sekali masuk itu ada unggahan pertama saya, videonya itu tidak ada suaranya. Dari sekian berapa menit itu tidak ada suaranya. Makanya di situ saya sempat kenapa lagi gitu. Padahal ketika dicek di laptop di belakang ini normal gitu loh. Makanya ya mungkin ini saya merinding. Mungkin dari sini saya bisa mungkin kayak kesimpulan sedikit ya. orang jinnya itu hadir di sini waktu itu. Ya, karena memang aneh. Saya berpikir sendiri itu aneh gitu. Kemudian setelah itu saya telepon Mas Rizky untuk datang ke sini, coba cek dulu ini kenapa videonya kayak gini. Dan beliau sendiri heran dengan hal itu. Makanya mungkin teman-teman yang pertama kali menonton unggahan yang pertama, di mana video itu memang benar-benar tidak ada suaranya, mungkin teman-teman tahulah gimana video yang sebenarnya. Tapi yang sekarang sudah standar, sudah diunggah kembali. Oke, kita lanjut lagi perjalanan Mas Rizky menuju kampung menuju kampung apa? Pinogu. Jadi setelah kita berjalan sekian lama dan kita singgah di kios pertama yang kita dapat di perjalanan Desa Pinogu tersebut. Oh, yang sampean sebut Alfamart. Nah, di situ setelah kita berbincang-bincang dengan tuan kios, kemudian menghilangkan penat dan lain-lain, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan satu catatan, kita tidak jadi mendokumentasikan Desa Pinogu tersebut. Setelah itu kita mulai berjalan. Itu sudah sore, jalan itu sudah mulai gelap dan pandangan juga sudah mulai nggak jelas kan. Kabut Nggak kabut, cuma suasananya kan kiri kanan hutan gitu. Jadi jalan itu cuma jalan setapak gitu, jalannya berbatu-batu. Di situ sekitar beberapa jam kita berjalan sebelum dapat Desa Pinogu yang asli. Kita ketemu dengan
seorang nenek-nenek gitu. Dia itu bawa kayu bakar. Kemudian yang bikin anehnya, dia nanya pakai bahasa Gorontalo, cuma saya bahasakan Indonesia saja ya. Soalnya saya juga nggak tahu bahasa Gorontalonya bagaimana. Yang mungkin dia bilang, kalian ada tujuan apa mau ke desa Pinogu? Gitu. Kata orang bilang, kita mau jalan-jalan ke sana, lihat keadaan desa di sana. Kemudian nenek itu jalan. Yang anehnya, nenek tersebut itu bawa kayunya itu ke hutan, bukan pulang ke desa Pinogu itu. Gitu. Entah apa tujuannya kan. Sedangkan yang di Alfamart tersebut atau kios tersebut itu cuma suami istri di situ, suami istri, dan orangnya juga cuma setiap pagi di situ, setiap pagi sampai sore, biasanya juga sampai malam di situ. Dan yang ini tadi malam, kejadiannya ya malam lah, mendekati malam, sekitar jam 5-an. Tapi yang namanya di hutan kan, walaupun masih jam 5, tapi sudah suasananya itu sudah gelap gitu. Yang bikin anehnya itu, nenek tersebut itu bukan pulang ke kampung, tapi lebih dominan jalannya itu ke arah hutannya, hutan. ke arah hutan. Sedangkan dia itu sudah bawa kayu bakar gitu. Kemudian kita cuek berpikiran yang positif kan, supaya teman-teman yang lain nggak merasa takut atau gimana kan. Masalahnya sudah perjalanan sudah panjang. Setelah itu kita jalan, akhirnya kita dapat selamat datang di desa Pinogu. Kita sudah senang. Pas kita datang di situ, ada salah satu warga lewat dan pandangannya itu sinis. Dan entah kenapa, bukannya kita sebagai pendatang itu disambut dengan baik, ataupun orang asing datang ke desanya mereka itu seharusnya mereka senang, ada yang pengunjung datang kan. Dan di situ kita heran kenapa mereka ini sinis lihat kita. Gitu. Aneh, mandangnya itu aneh. Mandangnya aneh. Lebih ke aneh kayaknya. Iya, lebih ke aneh. Gitu. Seperti gimana ya? Kita itu musuh gitu. Seperti ada sesuatu yang mereka sembunyikan, ada rencana lain lah gitu. Jadi pikirannya kita itu sudah aneh-aneh. Jangan sampai kita begini, jangan sampai kita tidak bisa pulang, jangan sampai kita dan lain-lain pokoknya. Pokoknya aneh di situ. Nah, di situ bertepatan ada senior kampusnya kita yang tinggal di desa Pinogu itu. Nah, jadi tujuannya kita itu mau menginap di rumahnya seniornya kita itu di salah satu dusun di situ. Kita berjalan, posisi kita kehabisan air minum. Untuk secara tidak langsung kita inisiatif untuk singgah ke rumah warga untuk meminta air. Kita singgah, kita salam kan dengan secara sopan sekali supaya tidak menyinggung ataupun gimana kan. Misalnya ini desa yang baru pertama kali kita kunjungi, kita lihat orang-orang yang baru pertama kali, jadi kita harus sopan sesopan-sopannya, pokoknya di atas normal. Nah, di situ kita salam, kita permisi, dan saya yang bilang assalamualaikum. Nah, om tersebut jawab waalaikumsalam. Permisi om, saya boleh minta air minum, soalnya air minumnya kita itu sudah habis. Kemudian yang buat kita kaget juga, bukannya dipersilahkan masuk ataupun langsung diambilkan air minum ataupun bilang oh ya tunggu sebentar, enggak. Tapi orang tersebut bilang stop di situ saja, jangan masuk ke rumah saya. Dia bilang begitu. Itu kita langsung kaget, macam kita kayaknya tidak diterima ini di desa ini. Kita ini kayaknya bakal nggak bisa pulang kayaknya begitu. Ternyata
orang tersebut itu om itu ke dalam, dia ngambil daun kelor, kemudian dia keluar, dia pukul-pukul kepalanya kita itu dengan daun kelor itu, dikepretin, pret gitu. Ngomong prat. Enggak. Bahasa Jawanya kan dikepret tuh, pret gitu. Nah di situ, nah kita itu semua, kenapa ini, kenapa? Apa ada yang ikut dengan orang? Atau ada salah satu orang itu yang si cewek ini yang tadi itu kesurupan? Apa masih ada yang di barangnya yang dia bawa di situ? Ternyata setelah kita dikepret, kemudian dipersilahkan masuk, di situ suasananya langsung berbeda. Orang yang seisi rumah situ langsung berubah 90 derajat, 180 derajat, 360 derajat pokoknya. Baiknya luar biasa. Kita di situ sudah disiapkan, kalau orang Gorontalo bilang, orang sana bilang ini cookies. Ya, jadi kita itu sudah disediakan cookies, kue-kue kering begitu. Kemudian dikasih teh. Di sana ada kopi Pinogu. Nah, di situ yang perempuan dikasih teh, kemudian yang laki-laki itu dikasih kopi khas Pinogu. Itu. Nah, di situ mulai kita tanya. Sebetulnya om tadi mukul-mukul kami dengan daun kelor itu apa tujuannya? Dia bilang, kalian itu habis dari hutan, dan hutan yang kalian lewati itu hutan yang inilah istilahnya begitu, yang orang bilang itu angker, gitu kan, antara jarang orang yang melewat di situ, jarang sekali. Mungkin kalau misalnya orang Pinogu itu pergi ke kota itu mungkin 1 bulan sekali ataupun sampai 3 bulan sekali, gitu. Jadi jarang sekali orang lalu lalang di hutan itu kan. Nah di situ kita mulai cerita, sudah mulai nyaman, kemudian kita pamit mau ke rumahnya senior yang tadi itu. Nah, pas di perjalanan ketemu anak-anak, dan anak-anak di sana itu senang sekali dengan kedatangannya kami, senang sekali, dan kami itu tidak nyangka kalau mereka itu seramah itu. Dan di sana itu anak-anak itu suka berfoto. Nah, kemudian anak-anak itu bilang, kakak ada HP? Begitu. Oh, ada. Ayo kak foto gitu. Kemudian bahasanya mereka itu unik sekali gitu. Kak, mari foto kami begitu. Jadi logatnya itu narik gitu, enak didengar, lucu tapi bagus gitu. Unik. Anak-anaknya itu asik, ramah. Nah kemudian kita tanya, setelah foto-foto kita tanya rumahnya seniornya kami itu, kemudian diantar sampai ke rumah. Nah di situ sampai, kemudian ketemu, bukannya langsung disambut tapi langsung dimarahi. Kenapa kalian tidak telepon saya dulu, bilang begitu, tapi sambil nada keras begitu. Sebetulnya tujuannya bukan marah, cuma gertak gitu kan. Kenapa tidak telepon saya dulu, katanya, supaya saya menjemput kalian di Tulabolo gitu. Baru kalian itu yang orang pertama kali yang tidak tahu jalan, kemudian kemari, kalau misalnya tersesat bagaimana gitu. Nah di situ mulai kita buka pembahasan yang kejadian sebelumnya, dari perjalanan awal sampai akhir di situ. Nah di situ sambil lutut yang kita itu bergetar gitu, walaupun sudah rebahan, sudah kasih lurus kaki, tetap getar gitu, namanya capek perjalanan 1 hari 1 malam. Nah setelah itu kita diajak berobat. Nah perjalanan dari rumahnya seniornya kita itu ke rumahnya yang dibilang sesepuhnya itu sekitar 15-20 menit. Jadi desanya itu ada beberapa dusun. Nah, katakanlah seniorku itu di dusun 2, kemudian ini sesepuhnya ini di dusun 4. Setelah kita sampai di sana, di situ yang bikin kaget. Ternyata yang kita datangi itu nenek-nenek yang ketemu pas di jalan tadi, yang bawa kayu gitu. Sedangkan waktu perjalanan ke desa,
kita itu nggak ketemu sama nenek-nenek itu lagi gitu. Sedangkan nenek-nenek tadi itu arahnya ke hutan gitu. Entah dia potong jalur lewat hutan-hutan kemudian ke desa atau gimana, kita nggak tahu. Di situ yang kita bingung. Akhirnya ya udahlah gitu, yang penting kaki terobati gitu. Pokoknya capeknya itu luar biasa sampai nggak bisa berhenti nih getarnya lutut. Kemudian nenek itu cuma nepuk 3 kali, 1, 2, 3, sembuh. Itu yang menurut saya wow gitu, masih ada ilmu yang kayak beginian gitu. Ternyata mayoritas di sana masih diajarkan seperti itu, ilmu-ilmu spiritual. Nah, setelah kita berobat, kemudian cerita-cerita persoalan kita punya perjalanan, kita pulang, kita istirahat. Kita istirahat itu jam setengah, belum istirahat, kita itu masih jalan-jalan ke lapangan. Berhubung kakinya sudah sembuh, sudah normal, sudah sehat, kita jalan-jalan ke lapangan, kemudian ngecengin cewek-cewek sana kan, cantik-cantik, kemudian ramah-ramah juga gitu. Kita ngecengin jam 7 malam itu suasananya itu sudah berkabut, namanya di atas gunung kan. Kemudian suhunya juga dingin, kemudian sudah berkabut. Kabutnya itu tebal sekali. Dari jarak 1 meter itu sudah nggak kelihatan antara kamu dan saya. Gitu. Jadi kita memutuskan untuk pulang. Setelah ngecengin Abili sudah puas, kita pulang istirahat. Kita masih cerita-cerita tentang keheranan tadi itu, kemudian istirahat. Pas di malam hari sekitar jam 1 malam itu saya itu merasa ditarik kakiku. Saya kebangun waktu tidur gitu. Kemudian saya tidur lagi, saya itu ngerasa ketarik, kayak mimpi kayak enggak gitu loh. Tapi posisiku masih di tempat yang sama gitu. Pas saya tidur lagi, kemudian ditarik lagi, tapi saya sampai merosot, sampai bantalku itu di atas, kepala itu sampai kebentur di lantai gitu. Saya bangun, kemudian temanku yang satu ini namanya itu juga kebangun. Katanya, kenapa kok? Ada yang tarik. Kak Rizky juga ada yang tarik kakinya. Siapa yang tarik ya? Nah, sudah pembahasan tentang siapa yang narik kaki. Nah, ya sudahlah, mungkin yang dorang-dorang kerjain ini gitu. Kemudian tidur lagi. Mungkin sudah beberapa jam kita tidur, tiba-tiba ada yang teriak-teriak, tolong di luar. Cek siapa ini yang tolong di luar, kenapa ini, ada siapa? Kita itu kebangun semua, sampai seniornya kita itu kebangun, kemudian orang satu tim juga kebangun, dan ternyata yang kebangun itu bukan cuma kami satu rumah itu, bukan, tapi tetangga-tetangga juga sudah bangun semua. Ternyata yang nggak ada itu yang minta tolong si Ito itu, dia bukan di tempat tidurnya di sampingnya Maman, tapi sudah di luar. Oh, ibaratnya dipindah. Itu yang bikin heran. Nggak tahu dia nyigok kemudian tidur sambil berjalan atau gimana kan nggak tahu kan. Yang pasti dia tiba-tiba minta tolong, sedangkan pintu itu kami kunci, dan dia minta tolong, pintu juga terkunci gitu. Kita buka pintu, tiba-tiba dia itu sudah duduk di bawah pohon, nggak tahu pohon apa itu, nggak terlalu besar juga, tapi daunnya itu rimbun, agak serem juga sih. Kemudian dia itu di alas apa namanya, orang Jawa bilang itu kloso, jadi itu tikar anyaman. Itu untuk kalau biasanya dulu itu buat alasnya orang meninggal gitu kan. Itu yang bikin aneh. Sedangkan tadi sore waktu kita berangkat nggak ada itu tikar itu.
sedangkan dia itu sudah di muka rumah, di agak di samping rumahku gitu, di depan tapi agak ke samping, di dekat pagar. Dia sudah minta tolong. Kemudian kita sudah samperin dia, dan itu tanya-tanya, siapa yang bawa pindah saya? Dia bilang gitu. Kenapa saya tidur di sini? Kenapa tidak ada yang bawa bangun saya? Begitu. Dia sudah takut, sudah panik, gitu. Kemudian ditanya dengan seniorku, kau bikin salah apa sebetulnya? Sampai di sini kalian masih diganggu, bilang begitu. Kemudian dia cerita, dia jujur, dan ternyata dia bawa minuman. Di situ kami kecewa, kami marah, tapi kita manusiawi kan, harus memaafkan. Ini masalahnya kan teman sendiri. Jadi ternyata permasalahan yang kita hadapi di perjalanan, pokok permasalahannya itu sama dia. Dari kita ketemu hal-hal yang aneh, kemudian orang aneh, kemudian yang pokoknya yang aneh-aneh, ternyata dia yang penyebabnya. Dari semenjak dia jaga camp, itu memang dia sudah minum-minum, makanya dia nggak mau ditemani. Mungkin di situ dia sudah fly, makanya mentalnya, adrenalinnya itu tinggi, makanya dia memilih untuk sendiri. Mungkin juga dia takut kalau misalnya kami teman-temannya tahu dia lagi minum-minum, kita bakal marah sama dia. Setelah dia sudah mengaku, kemudian kita sudah maafkan, sebenarnya kita juga sudah marah-marah, kemudian amarnya juga alhamdulillah kita bisa redamkan. Setelah itu kita disuruh istirahat saja, berhubung sudah tengah malam, hampir pagi. Rencananya kita di desa Pinogu itu 3 hari. Itu berhubung juga kita sudah bawa masalah, kemudian menciptakan masalah dan yang lain-lain, kita memutuskan untuk besok pagi kita pulang ke kota. Dan kebetulan senior kita itu ke kota juga, mau beli barang katanya. Jadi kita sama-sama turun dari desa Pinogu ke kota. Dan alhamdulillah selama perjalanan pulang itu kita aman, tidak ada gangguan sama sekali sampai di desa terakhir, desa Turabulu. Untuk keluarga di Pinogu, salam hormat dari saya. Semoga keluarga di Pinogu sehat selalu dan tetap selalu ramah bagi pendatang. Salam lestari. Nah, baik teman-teman sekalian, itulah tadi sebaik kisah dari perjalanan Kang Rizky. Mudah-mudahan dari cerita berepisode ini kita bisa mengambil pelajaran. Sekian dari saya, nantikan video kami yang lain seputar dunia misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.